Halo, nama saya Dr. Ika Ayu, Master Biomed Anti-Aging Medicine, biasa dipanggil dengan Dr. Ika. Saya bekerja dan berpengalaman di bidang anti-aging dan estetik kurang lebih 13 tahun. Jadi awalnya saya mengambil kedokteran itu, kedokteran umum dulu, yaitu sekolahnya 4 tahun. 4 tahun itu di kampus. Nah, sesudah itu 2 tahun untuk preklinik di rumah sakit, istilahnya koas ya kalau bahasa kedokterannya. Nah, sesudah mendapat gelar selama 6 tahun itu gelarnya adalah dokter umum. Nah, sesudah itu setelah 6 tahun saya lalu mengambil master anti-aging di Udayana, Bali, di Denpasar, Bali. Nah, di situ selama 2,5 tahun saya mengambil ilmu S2 anti-aging dan juga melakukan penelitian terhadap pasien-pasien tentang anti-aging. Nah, sehari-hari yang biasa dikonsultasikan adalah tidak cuma estetik atau kecantikan, tapi juga mengenai anti-aging. Nah, anti-aging itu apa sih? Sebenarnya orang kan berpikir anti-aging itu sama seperti kecantikan ya, padahal anti-aging itu sangat berbeda dengan estetik. Jadi estetik itu memang merupakan bagian dari anti-aging, tapi anti-aging itu justru lebih luas lagi. Nah, anti-aging itu mempelajari mengenai seluruh penyakit sebenarnya. Jadi gimana caranya orang yang sudah tua itu hidupnya bisa berkualitas tanpa harus dihabiskan ke rumah sakit, atau misalnya pasien yang sudah mengalami penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, dan diabetes itu bisa kualitas hidupnya jauh lebih baik. Jadi memang sebenarnya anti-aging medicine itu cangkupannya sangat luas. Jadi tidak hanya memperbaiki kualitas hidupnya saja pasien-pasien yang sudah terkena penyakit degeneratif, tapi juga lebih ke preventif. Preventif itu adalah pencegahan. Bagaimana sih untuk usia produktif seperti kita itu, yang kadang-kadang orang mikir, usia produktif itu tidak akan terkena penyakit kok. Justru makin kesini itu yang terkena penyakit degeneratif adalah usia muda gitu. Jadi usia 30, 35 tuh udah banyak banget yang terkena jantung atau hipertensi tuh banyak banget ya. Makanya PR di negara berkembang seperti kita, berkembang ke arah maju itu adalah meningkatkan angka harapan hidup, karena justru yang sangat disedihkan adalah Indonesia itu negara yang memiliki angka hidup itu rendah dibanding negara-negara seperti di Singapura. Singapura itu angka hidup tertinggi itu bisa 75 sampai 80 tahun, sedangkan di Indonesia itu 50 sampai 55 tahun saja. Justru jauh banget ketertinggal. Jadi PR-nya adalah bagaimana meningkatkan angka harapan hidup sekaligus kualitas hidup. Pasien-pasien yang datang ke sini itu sebenarnya macam-macam ya, karena kan di sini saya tidak hanya membahas mengenai estetik saja, tapi juga mengenai anti-aging. Jadi memang agak lebih luas, dan juga beberapa pasien yang aging itu kan dikaitkan dengan biasanya degeneratif ya. Jadi misalnya pada pasien hipertensi atau misalnya penyakit stroke, sesudahnya pun juga outlooknya juga kelihatannya memang nggak seger, cepet capek. Itu gimana sih cara memaintain quality hidup mereka agar tetap baik? Nggak hanya harus habis di rumah sakit melulu waktunya, tapi juga gimana caranya quality hidup mereka juga justru lebih baik dengan adanya anti-aging medicine di sini. Oke, saya cek sebentar ya. Oke, nah ini SOP Alpha ini adalah mengandung salmon ovary peptide ya. Jadi ini adalah suplemen yang mengandung makanan kaya akan gizi. Jadi seperti kita tahu, salmon ovary peptide itu adalah diekstrak dari membrannya telur ikan salmon. Bayangin ya, membrannya segitu rajinnya perusahaan Jepang ini mengekstrak membran. Bayangin, membrannya itu diekstrak untuk dijadikan makanan yang kaya akan gizi ya. Nah, ini keunggulannya adalah salah satunya dia kaya akan asam amino. Jadi memang asam aminonya itu komplit ya. Asam amino sendiri itu sebagaimana kita tahu, salah satunya di dalam salmon ovary peptide ini kaya akan hidroksiprolin. Hidroksiprolin ini adalah salah satu bahan untuk pembangun kolagen ya. Jadi memang fungsinya untuk regenerasi sel itu sangat baik. Ya, jurnal internasional, bahkan beberapa jurnal itu pun dari penelitian-penelitian. Jadi mereka sebelum membuat produk itu mereka juga melakukan penelitian. Jadi penelitian itu tidak hanya yang objektif tapi subjektif. Penelitian yang subjektif pun pemberian SOP yang berturut-turut selama 8 minggu pada ibu-ibu yang berumur kurang lebih 35 sampai 48 tahun itu didapatkan rasa pegel-pegelnya hilang, terus kulitnya pun memudar yang kerut-kerutannya gitu kan, terus juga badannya yang memang mesti yang dulunya cepat lemas, karena kan memang pada saat umur 48 itu mungkin mengalami premenopause, itu juga agak lebih ringan gejala menopausnya, premenopausnya. Jadi memang
sangat membantu banget untuk para pasien yang berumur 35 sampai 48 tahun ya. Dan tidak hanya yang penelitian subjektif, yang objektif pun juga ada penelitiannya. Jadi memang didapatkan di dalam SOP ini memang pemberian selama 8 minggu berturut-turut itu juga meningkatkan kolagennya, terus meningkatkan IGF-1-nya juga pada beberapa pasien yang hipertensi, pada pasien jantung dan diabetes. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang dikarenakan memang proses degenerasi setiap tubuh itu kan kita akan mengalami, ujung-ujung kita akan tua. Aging itu pasti, tapi bagaimana caranya aging itu bisa untuk lebih berkualitas hidupnya. Jadi memang setiap orang, karena salah satunya adalah metabolisme tubuh yang makin lama, makin ibaratnya mesin ya, makin lama dipakai kan makin tua, makin aus ya. Mobil aja 5 tahun sekali kan mesti dicek, diganti. Nah seperti itu juga dengan fungsi tubuh kita, makin lama kan makin berkurang kualitasnya, metabolisme juga jauh lebih turun, hormon-hormon juga jauh lebih turun. Nah itu bisa menimbulkan proses-proses degenerasi tubuh, seperti misalnya jantung, atau kanker, atau misalnya stroke. Itu semua dikarenakan oleh proses degenerasi tubuh, karena memang berkurangnya fungsi tubuh secara normal. Jadi memang pada awalnya sebenarnya sistem tubuh kita itu berkaitan dengan sistem sirkulasi. Jadi kalau kita bicara sirkulasi seperti sungai aja atau seperti selokan ya, jadi memang harus semuanya sinergis lancar. Jadi tidak hanya isinya saja yang bersih, tapi juga salurannya mesti bagus. Jadi berkaitan dengan sistem sirkulasi, jadi adalah berkaitan dengan pembuluh darah dan isi dari darah itu sendiri. Jadi memang penyakit degeneratif itu memang macam-macam sih. Jadi awalnya itu berkaitan dengan biasanya kekentalan darah ya. Misal kekentalan darah itu biasanya kalau kita berkaitan dengan obesitas atau misalnya pola hidup yang tidak sehat, ujung-ujungnya kita jadi kegemukan karena memang isi dari darah itu sendiri kan udah sampah semua tuh. Otomatis karena sampah itu terus-menerus muncul, jadi otomatis hambatan ke dalam sirkulasi itu menjadi tidak lancar. Nah ujung-ujungnya ya hambatan itu yang membuat menjadi itu kenapa ada hipertensi. Itu semua dari sirkulasi sih pada awalnya. Nah kalau untuk mengenai hipertensi /pada awalnya itu hipertensi itu sendiri adalah tekanan darah yang tinggi di atas normal. Jadi normalnya itu adalah 120/80 sistol dan diastol, itu menurut WHO ya. Jadi memang itu udah standar. Dinamain tinggi atau hipertensi grade 1 itu kalau udah di atas 120 atau kurang lebih 140 ya kalau hipertensi grade 1. Kenapa bisa awalnya hipertensi? Ya karena tekanannya itu tinggi karena ada hambatan di dalam sisi sirkulasi itu. Otomatis karena hambatannya itu banyak dalam sirkulasi, gimana caranya untuk saluran ini tetap jalan? Dia meningkat tekanan darahnya. Nah itu biasanya sesuai umur karena pembuluh darahnya itu kaku. Atau misalnya seiring usia itu lama-lama kakunya itu karena dia menebal, lama-lama jadi kaku, otomatis kalau ada barang yang masuk atau misalnya sampah, plak-plaknya itu otomatis jadi ngeras. Jadi nggak bisa melepaskan diri si sampahnya itu, otomatis dia jadi lama-lama tinggi. Nah itu yang bisa bikin kenapa bisa jadi stroke kalau misalnya pembuluh darah ke otaknya itu pecah, yaitu karena ada sumbatan di pembuluh darah. Itu kenapa bisa menjadi pembuluh darah di dalam ginjal itu jebol, karena kan kalau ginjal itu sendiri fungsinya untuk menyaring sisa metabolisme, menyaring sisa racun-racun. Nah itu kan pembuluh darahnya kecil-kecil. Kalau terus dikasih beban terus-menerus, lama-lama dia jadi jebol. Nah itu kenapa bisa jadi orang jadi gagal ginjal, ujung-ujungnya butuh hemodialisa untuk mesin menggantikan fungsi ginjalnya. Nah itu seperti itu. Nah pembuluh darah itu bisa tersumbat itu karena kan memang pola hidup nomor 1. Pola hidup makan yang nggak sehat, apalagi pola hidup zaman now ya, dimana gula-gula, manis-manis, zaman sekarang boba-bobaan ya, martabak yang lucu-lucu, pokoknya makanan yang lucu-lucu itu kurang lebih jarang ada yang sehat. Jadi orang sekarang itu jarang kenal buah seger, jarang kenal sayuran yang seger. Makanya kan akhir-akhir ini juga digalakan gaya hidup organik. Itu juga salah satunya untuk biar mencegah makan makanan yang lucu-lucu, manis-manis, menggemaskan yang bikin hipertensi itu. Gimana caranya tetap sirkulasi bagus dengan makanan yang bagus juga. Nah pola hidup, kegemukan juga itu juga ngaruh. Merokok, terus misalnya begadang, stres, lagi pandemi ya, tekanan hidup makin berat. Nah itu kenapa rentan banget terkena penyakit, apalagi sekarang COVID-19
COVID-19 ya. Nah, itu salah satu yang komorbid mempengaruhi banyaknya kematian juga salah satunya itu. Jadi, salmon ovary peptide ini dapat meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah sehingga dapat mencegah penyakit hipertensi maupun stroke. Salmon ovary peptide menurut saya adalah makanan yang mengandung zat gizi yang lengkap. Kenapa? Karena asam aminonya adalah komposisinya sangat lengkap. Dan yang utama adalah karena hidroksiprolinnya yang sangat tinggi, yaitu salah satu zat yang untuk membentuk kolagen ya. Nah, fungsinya pun SOP ini adalah bisa membantu untuk para penderita hipertensi, diabetes mellitus, pada penderita stroke juga, dan juga untuk para usia yang produktif juga boleh banget untuk membantu memaintain kesehatannya, karena kan memang tidak cukup hanya dari pola makan seimbang aja. Jadi memang cara untuk memaintain kesehatan yang tadi saya bilang tidak hanya dari pola makan yang sehat dan seimbang, tapi juga suplementasi tetap perlu ya, karena kan kita tidak hanya bisa mengandalkan dari pola makan. Kadang-kadang karena kesibukan di ibu kota ya, faktor yang hektik banget, jadi kadang-kadang kurang bisa mendapatkan makan makanan yang seimbang. Jadi memang tetap perlu suplementasi. Dan yang kedua, istirahat yang teratur. Pola makan, istirahat yang teratur. Jadi no begadang-begadang. Jadi yang dulunya misalnya bisa tidur di atas jam 12, atau memang sekarang kan lagi COVID-19, pandemi, semua orang jadi kaum rebahan, jadi mentang-mentang di rumah bisa tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi tetap tidur di bawah, usahain jam 10 malam. Kalau kita tidur di atas jam 10, hormon-hormon itu berkurang juga jumlahnya kalau pada saat kita begadang. Dan yang ketiga, olahraga yang teratur, minimal seminggu 3 kali. Itu memang harus olahraga yang rutin ya. Tidak usah yang terlalu berat olahraganya, tapi juga yang penting olahraga yang teratur. Nah, terus yang terakhir, jangan stres ya, walaupun misalnya aktivitas padat, terutama apalagi lagi kondisi COVID seperti sekarang, pandemi, tetap harus menjaga kesehatan, harus menjaga kewarasan juga, jangan stres, karena kalau stres kita juga bisa menurunkan imun kita juga.